Selamat sore, perkenalkan nama saya Syukron Madani Dwi Prasetyo, NIM saya 2019-11-008. Di sini saya bakal menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai ide dan gagasan tentang film yang akan saya produksi. Judulnya adalah Jangan Duduk Depan Pintu. Nah, premisnya adalah ibu yang percaya pada mitos anaknya yang tidak menikah karena selalu duduk di depan pintu. Saya jelasin sedikit. Ada mitos Jawa kuno mengenai seorang wanita yang masih perawan dilarang untuk duduk di depan pintu karena dia akan mengalami kesulitan, yaitu tidak mendapatkan jodoh. Nah, untuk sinopsisnya sendiri adalah Fatmawati yang berumur 48 tahun adalah seorang ibu yang memiliki satu orang anak perempuan bernama Ning Tias yang berumur 24 tahun. Mereka hidup dari sebagai orang miskin yang hanya mengandalkan Fatmawati sebagai pekerja paruh waktu. Ayahnya sudah lama meninggal. Fatmawati selalu berharap bahwa Ning Tias harus segera menikah agar mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, hingga saat ini pun Ning Tias tak pernah bersama seorang pria. Fatmawati selalu beranggapan bahwa ini karena Ning Tias yang selalu melamun dan duduk di depan pintu setiap pagi. Fatmawati merasa ini berkaitan dengan mitos Jawa kuno untuk perawan dilarang duduk depan pintu, dan namun itu tidak berlaku untuk Ning Tias. Ia tidak percaya mitos ibunya. Ia hanya merasa belum waktunya untuk menikah dan itu adalah takdir. Jadi, terima saja. Nah, untuk konsep penataan kameranya sendiri, saya akan menggunakan konsep maskat di mana saya ingin perpindahan setiap adegannya dirasa sangat halus dan mampu membawa penonton lebih mendramatisir dan mendapatkan feel dari film yang akan saya buat. Nah, sehingga maskat ini mampu menampilkan adegan-adegan, setiap adegannya menjadi berkesinambungan dan lebih rapi. Nah, kemudian ada balancing shot. Saya ingin menampilkan shot-shot yang ada, shot-shot yang bakal saya pilih lebih balance lagi atau lebih seimbang lagi sehingga mampu menampilkan film yang memiliki shot-shot yang lebih berkesinambungan dan lebih rapi. Nah, di dalam shot-shot ini saya akan menggunakan shot-shot seperti close up, extreme close up, kemudian long shoot, full shot, kemudian wide, dan yang lain-lain. Nah, saya juga akan menggunakan konsep zoom in atau out untuk beberapa adegannya untuk mendapatkan sedikit penekanan-penekanan untuk lebih memberi kesan yang lebih dalam atau intim pada ceritanya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan atau mungkin saya ingin membawa konsep short framing ke dalam film saya untuk menyampaikan keintiman dan pendekatan antara penonton dan film yang ada sehingga sangat dekat dan mampu terbawa oleh film yang akan saya produksi. Nah, berikut adalah mood boardnya. Saya menyampaikan beberapa film dan juga beberapa dari musik video sebagai referensi shot saya. Seperti halnya beberapa referensi film saya seperti filmnya Dodit Mulyanto, juga ada My Blueberry Nights, juga ada filmnya 7 hari setelah kematian. Nah, dan juga ada seperti yang dilihat di gambar pertama atas kiri, di situ ada shot melalui cermin. Saya ingin membawa sedikit shot-shot seperti itu sehingga saya sebagai penonton pun merasa film ini mampu membawa saya terhadap ke dalam keintiman filmnya dari shot ini, sehingga saya ingin merepresentasikan shot ini ke dalam film yang akan saya produksi. Dan juga saya ada musik video dari Moon River. Saya akan menggunakannya sebagai shot-shot untuk di dalam film saya. Nah, tutur dalam sinematografi ini yang saya maksud adalah bagaimana saya menyampaikan setiap shot-shot penataan kamera pada film saya sehingga mampu menyampaikan sebuah tutur atau sebuah rasa, sebuah sikap kepada penonton. Nah, saya jelasin sedikit mengenai beberapa shot yang akan saya pakai. Berikut yang pertama adalah framing. Di dalam framing, saya ingin menyampaikan sebuah cerita atau adegan dari sudut kecil, yaitu framing, demi mendapatkan kesan yang lebih intim dan terfokus kepada objek. Nah, yang kedua ada medium shot. Pada medium shot, shot ini akan saya hadirkan di film saya dengan harapan mampu memfokuskan penonton pada objek, namun juga pada suasana sekitarnya. Jadi pada medium shot ini, saya tidak hanya mendapatkan sebuah fokus pada objeknya saja, tapi juga pada sekitar yang ada pada objeknya seperti latar-latar, pintu-pintu, dan
barang-barang di sekitar objeknya, sehingga menambah suasana dan kesan di dalam sebuah cerita filmnya. Nah, yang terakhir adalah shot wide, di mana saya ingin menyampaikan shot wide yang diadakan dengan dua objek di dalamnya yang mampu mengumpulkan perselisihan yang ada dalam satu shot ini, sehingga penonton tetap bisa merasakan adegan yang dibalut oleh latar suasananya. Sehingga dalam hal ini, setiap shot yang saya pakai ini akan berpengaruh pada miss and scene yang akan dirancang nanti. Sehingga setiap hal yang saya buat, setiap rancangan yang akan saya buat untuk film saya harus lebih detail lagi sehingga mendapatkan shot-shot serta hasil akhir dari film yang sangat memuaskan. Nah, berikut referensi film saya. Yang pertama adalah Sebelum 7 Hari dari Pijaro dan Rumah Kreatif. Yang kedua adalah Pemean dari Pariratya Kaistimewan. Dan yang ketiga adalah Buruh Pabrik dari Dodit Mulyanto. Saya mendapatkan dan akan memakai referensi film ini dalam produksi film saya karena saya mampu merasa bahwa kearifan lokal, rumah, dan tatanan kotornya serta acak-acakannya rumah ini terbawa pada film Pamean dan Buruh Pabrik, sehingga ini akan saya jadikan referensi dalam miss and scene saya. Serta Sebelum 7 Hari, yaitu tentang cerita kearifan lokalnya yang akan saya jadikan referensi dalam menyampaikan atau mungkin membuat naskah film saya, sehingga lebih memiliki kesan kearifan lokal yang juga dibalut dengan modern, sehingga tetap mampu membawa penonton kepada cerita yang mengedukasi melalui kearifan lokal dan juga mudah untuk ditonton melalui adegan yang lebih modern. Berikut presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih.